Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Hari ini kita memasuk bulan yang baru dengan tema kunci keperbenaran surga. Saat hari mulai berakhir dan kita bersiap untuk beristirahat, marilah kita sejenak menenangkan hati dan pikiran. Kita datang dengan segala cerita hari ini, sukacita, lelah, bahkan mungkin kekhawatiran. Dalam keheningan malam, kita belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Percaya bahwa kasih-Nya tetap menyertai kita. Biarlah renungan malam ini menolong kita untuk melihat kembali kebaikan-Nya dan menemukan damai sebelum kita terlelap. Mari berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu di malam hari ini dengan hati yang rindu akan hadirat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, baik dalam hal-hal besar maupun sederhana. Saat kami merenungkan firman, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami kehendak-Mu dan mengalami damai sejahtera-Mu. Gantikanlah dengan ketenangan, jauhkanlah kekhawatiran dalam diri kami. Pimpin setiap kami dalam perenungan ini, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, apa yang engkau bicarakan dengan Tuhan? Ayat renungan diambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Melalui alam dan wahyu, melalui pimpinannya dan dengan pengaruh Roh Kudus, Allah berbicara kepada kita. Tetapi tidak cukup hanya dengan ini saja. Kita juga perlu membuka hati kita kepadanya untuk memperoleh kekuatan kehidupan rohani. Kita harus mempunyai hubungan yang benar dengan Bapa kita di surga. Pikiran kita mungkin dapat ditarik kepadanya. Kita dapat merenungkan segala pekerjaannya, kemurahannya, berkat-berkatnya. Tetapi ini tidak berarti sudah berhubungan betul dengan Dia. Untuk berhubungan dengan Allah, kita harus mempunyai sesuatu yang hendak kita sampaikan kepadanya mengenai hidup kita yang sebenarnya. Doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan supaya Allah mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita naik kepadanya. Ketika Yesus berada di dunia ini, diajarnya pada muridnya bagaimana cara berdoa. Disuruhnya murid-murid itu mengajukan keperluan mereka sehari-hari ke hadapan Tuhan dan menyerahkan segala keluh kesah mereka kepadanya. Diberikannya kepada mereka bahwa permohonan-permohonan mereka akan didengar. Demikian pula jaminan yang sama diberikan kepada kita. Yesus sendiri, ketika Dia berada di antara manusia, sering berdoa. Juru selamat kita menyamakan dirinya sendiri dengan keperluan dan kelemahan-kelemahan kita. Dengan demikian, Dia menjadi seorang pemohon mencari kekuatan dari Bapanya, supaya Dia dapat muncul dengan kekuatan menghadapi tugas dan pencobaan. Dialah teladan kita di dalam segala sesuatu. Dialah seorang saudara di dalam segala kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Tetapi sebagai yang tidak berdosa, sikapnya mual terhadap kejahatan. Dia menahan pergumulan-pergumulan dan siksaan jiwa di dalam satu dunia yang penuh dosa. Sebab Dia dalam keadaan manusia, maka doa merupakan keperluan yang penting. Dia memperoleh penghiburan dan kegembiraan di dalam perhubungan dengan Bapanya. Kalau juru selamat manusia, Allah anak, merasakan keperluan doa itu. Apalagi orang yang lemah, fana dan berdosa lebih memerlukan doa yang tekun dan tetap. Bapa kita yang di surga menanti untuk mencurahkan kepada kita segala berkat-Nya. Hak kitalah merengkuh sebanyak-banyaknya dari pancaran kasih yang tiada batasnya itu. Anehnya, kita berdoa terlalu sedikit. Allah bersedia
dan mau mendengar doa yang tulus dari anak-anak Allah yang rendah hati. Namun, dari antara kita masih banyak juga yang enggan menyatakan keperluan kita kepada Allah. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 104-105. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk setiap firman yang telah kami baca dan renungkan malam ini. Engkau mengenal isi hati kami. Setiap pergumulan, setiap kata yang kami sampaikan kepadamu dalam doa. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu datang kepadamu dengan jujur dan terbuka. Menceritakan apa yang kami rasakan dan belajar mendengar apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Malam hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamalah mereka dengan kuasa-Mu, berikan kesembuhan, kekuatan, serta pengharapan baru. Sertai juga keluarga yang merawat mereka, agar tetap teguh dan penuh kasih. Di saat kami hendak beristirahat, kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Berikan tidur yang nyenyak dan damai, pulihkan tubuh dan pikiran kami, serta bangunkan kami esok hari dengan kekuatan yang baru. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir, Tuhan. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.